Mau bisa dengar cerita gimana sih sejarahnya kok Pak Yai ketemu sama Bang Abdal? Iya, jadi saya merasa pertemuan saya dengan ini Pak Yai itu atas kehendak ilahi, Iya. atas kehendak ilahi. Di mana pada suatu malam beliau itu tiba-tiba tanpa saya duga dan tanpa saya sangka tiba di rumah saya. Tiba di rumah saya, ya saya selaku orang kedatangan tamu, dan naluri saya mengatakan ini orang baik. Iya. Orang baik. Nah, kemudian beliau menceritakan dan minta diantar kepada saya ke beberapa tempat. Saya menyempatkan diri secara ikhlas mengantar beliau. Selanjutnya beliau waktu itu merasa ada suatu yang petunjuk kepada beliau untuk meninggalkan rumah saya menuju ke suatu tempat. Iya. Ternyata tempat itu kota metro gitu. Nah, di kota metro beliau diminta bantuan oleh beberapa masyarakat di sana. Kemudian masyarakat merasa keberadaan Pak Yai sangat memberikan manfaat bagi masyarakat. Salah satu hal yang saya kagum dengan Pak Yai adalah omongannya yang saya ketahui jarang salah. Iya. Jarang salah ketika dia ngucap si A itu Celaka. menurut petunjuk akan celaka gitu. Si A itu bakal jadi. Iya. Nah, maka ketika waktu itu yang pengalaman saya yang saya sangat berkesan ketika beliau udahlah calon lain nggak akan jadi kecuali Sarudin. Ternyata jadi banget Sarudin gitu kan. Terus gini Bang, kebetulan kita kan bisa dibilang orang ya kayak Abang sendiri kan orang berpendidikan tinggi. Yang jelas yang namanya logika itu kan dipakai. Sampai sejauh mana Abang membuktikan bahwa kebenaran itu atau apa yang dibicarakan oleh Pak Yai itu benar? Saya cuman begini, walaupun saya dari sisi ibadah tidak terlalu katakanlah dikategorikan orang yang alim, tapi saya sangat paham bahwa di dunia ini ada kekuatan goib. Nah, kekuatan goib itu dalam sejarahnya memang munculnya itu pada beberapa orang. Ada orang itu yang orang tua renta kayak pengemis, tahu-tahu punya kekuatan goib. Ada orang tuh gayanya preman tapi memiliki kekuatan gaib. Nah, dan Pak Yai itu salah satunya itu. Saya pikir kalau orang melihat tampilnya beliau itu mungkin kesannya kurang yakin, tetapi di balik kekurang yakinan itulah nampaknya kekuatan Kang Yai itu, karena di dalam orang yang tidak yakin itu muncul suatu mukjizat nantinya kepada orang yang kurang yakin itu terbukti gitu. Nah, maka saya sangat senang dengan tampilnya beliau begitu apa adanya. Selama ini Bang Abdal pernah dengar nggak bahwa banyak sekali masyarakat yang dibantu seperti yang ya kalau bisa banyak sekali yang diobati oleh Pak Yai seperti kanker, terus gila. Itu Bang Abdal udah pernah dengar belum? Saya tahu ketika awalnya itu dari teman-teman yang dekat. Waktu itu beliau masih di Surabaya. Di Surabaya. Ke teman-teman kita itu mengatakan bahwa Pak Yai itu punya kemampuan yang kemampuan yang lebih gitu dari manusia biasa. Nah, ternyata kemampuan itu mendapatkan pengakuan dari beberapa orang yang sempat dibawa ke rumah saya, kesaksian itu. Nah, dan saya juga percayanya ada ketika beliau meramal beberapa hal itu tentang diri saya sendiri, ternyata ya benar juga. Misalnya Anda ini mau dibenturkan orang kepada siapa gitu dan lain sebagainya. Saya pikir ya benar begitu kan, gitu. Jadi ibaratnya dia sudah tahu dengan apa yang belum kita tahu. Iya, nah, indera keenamnya sangat tajam saya lihat gitu. Terus harapan Bang Abdal sendiri dengan masyarakat yang saat ini kan beliau mengabarkan zikir pembersihan hati. Harapan Abang dengan masyarakat yang belum, maksud saya gitu gimana Bang? Ya, saya sebenarnya salah seorang
yang kenal dengan Pak Yai tetapi belum melaksanakan itu. Begitu juga banyak masyarakat lainnya ya. Tapi saya suatu saat ketika Pak Yai nanti, itu tantangan bagi Pak Yai lah gitu. Kesimpulannya itu tantangan bagi Pak Yai. Kalau orang semua ngikut Pak Yai kan, barangkali nggak ada hambatan bagi Pak Yai, dan Tuhan akan menghadapkan beliau kepada hal-hal yang kayak gitu nampaknya. Ya, kayak dengan saya sendiri mungkin kan sampai hari ini belum. Mungkin Tuhan ingin memberikan kepada Pak Yai pelajaran bahwa ada yang belum nih, ini kawan dekat lu gitu. Oke Bang, makasih Bang ya. Ya, makasih.